Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan membahas mengenai soal-soal yang sudah diberikan sebagai tugas mengenai materi hukum-hukum dasar kimia yang ada 8 soal. Nah, untuk soal yang pertama, di sini disebutkan bahwa sebanyak 254 gram tembaga dan 128 gas belerang atau sulfur bereaksi membentuk senyawa tembaga sulfida. Menurut hukum kekekalan massa, berapa banyak tembaga sulfida yang terbentuk? Nah, di sini udah diberitahu bahwa menggunakan teori hukum kekekalan massa. Kita ketahui bahwa di sini di soalnya persamaan reaksi yang terjadi adalah tembaga direaksikan ya akan di sini dan berarti ditambah belerang atau sulfur dia membentuk senyawa yang namanya tembaga sulfida. Kalau misalkan di sini disebutkan tepat bereaksi ya kan di sini bereaksi tepat berarti semua massa zat yang digunakan atau dicampurkan bereaksi atau bereaksi sampai habis. Jadi tidak ada yang bersisa. Itu maksud dari bereaksi tepat atau tepat bereaksi. Nah, di sini katanya tembaganya itu 254 gram. Sedangkan belerangnya 128 gram. Yang ditanyakan adalah berapa massa dari tembaga sulfida. Menurut hukum kekekalan massa, massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi ya. Massa sesudah reaksi. Nah, seperti yang kita ketahui di materi persamaan reaksi bahwa sebelum reaksi berarti kan dia ada di sebelah kiri ya tanda panah. Atau bisa kita sebut reaktan. Sedangkan massa sesudah reaksi berarti dia berada di sebelah kanan panah atau sering kita sebut dengan produk. Berarti pada hukum kekekalan massa berlaku massa reaktan sama dengan massa produk. Nah, di sini kan reaktannya ada dua ya, ada tembaga, ada juga belerang. Berarti kita tambahkan massa tembaga ditambah massa belerang. Ini akan sama dengan massa produk. Produknya apa tadi? Produknya adalah tembaga sulfida. Nah, berarti kan di sini diketahui ya massa tembaganya itu 254 gram. Sedangkan massa belerangnya 128 gram. Berarti hasilnya adalah akan ditemukan massa tembaga sulfida. Atau kita singkat jadi CUS ya sesuai rumusnya. CUS berarti hasilnya adalah 382 gram. Ini adalah massa CUS. Maaf. Nah, ini hasilnya. Sekarang masih tentang hukum kekekalan massa. Di sini katanya suatu lilin tersusun dari karbon dan hidrogen. Berarti dia itu senyawa yang memiliki rumus atomnya itu ada C-nya, ada H-nya. Tapi kan kita nggak tahu ya C-nya ada 1K, 2K. Oleh karena itu bisa diibaratkan sebagai misalkan X ya. Sedangkan H-nya kita nggak tahu ada berapa, kita ibaratkan sebagai Y. Berarti ini adalah lilin.
Lilin itu memiliki rumus kimia CXHY. Nah, jika kalian menyalakan lilin, maka lilin akan terbakar. Jika dibiarkan, di akhir nyala hanya tertinggal sedikit lilin yang tersisa atau semua habis terbakar. Pertanyaannya, apakah hukum kekekalan massa berlaku pada peristiwa tersebut? Nah, ketika kita punya lilin nih, misalkan ya, lilin. Aku punya lilin, nah dia itu dibakar menggunakan api. Api itu berarti dari gas oksigen ya. Nah, dia kalau terbakar, kita kan pasti sering mengalami yang namanya mati lampu, terus menggunakan lilin ya. Nanti ketika terbakar, pasti di sini ada asap-asap, sedikit asap yang timbul ketika kita menyalakan lilin. Nah, asap-asap ini adalah gas karbon dioksida. Selain ada asap-asap, waktu kita menyalakan lilin, pasti kalian pernah melihat ya lilinnya meleleh sedikit demi sedikit, mencair. Nah, itu karena ada kandungan airnya. Kandungan air, makanya dia meleleh karena terdapat kandungan air di dalamnya. Oleh karena itu, ketika kita membakar lilin, sebenarnya kita membentuk zat baru, yaitu gas karbon dioksida dan air. Nah, pertanyaannya, apakah hukum kekekalan massa berlaku pada peristiwa tersebut? Nah, ingat, kalau misalkan hukum kekekalan massa itu, massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi itu harus sama. Nah, misalkan ibu punya lilinnya itu masanya 10 gram. Nah, nanti kan dia lilinnya itu ibu bakar. Lama-kelamaan lilinnya akan mengecil. Lilinnya akan mengecil, akan lebih mengecil lilinnya. Di sini ada lelehan-lelehannya. Ketika ibu timbang kembali, apakah dia akan tetap 10 gram lilinnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tadi si lilin ini dia menghasilkan asap gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida kan tidak terlihat secara kasat mata oleh mata kita. Dia terbang kemana-mana. Belum lagi ada lelehan-lelehan air di sini. Belum lagi ada air yang bisa jadi menguap ke udara menjadi gas airnya. Nah, oleh karena itu, ketika kalian timbang lagi lilinnya, yang sisa sedikit, atau malah habis terbakar lilinnya, pasti masanya akan berbeda. Berarti, kalau massa sebelum dan sesudahnya tidak sama, apakah hukum kekekalan massanya berlaku? Berarti jawabannya tidak. Jadi, pada lilin yang dibakar ini tidak berlaku prinsip hukum kekekalan massa. Lalu, kan lilin ini berubah ya, dia awalnya itu senyawa CXY ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Dia merupakan suatu peristiwa reaksi kimia. Kenapa dia bisa tidak berlaku hukum kekekalan massanya? Karena kita melakukan membakar lilin dalam udara yang terbuka atau dalam ruangan yang terbuka. Sehingga kalau misalkan kita mau membuktikan hukum kekekalan massa, gas-gas yang tadi terbang, gas karbon dioksida atau asapnya, nggak bisa kita timbang. Tapi kalau misalkan lilinnya itu kita bakar, lalu kita tutup dalam suatu ruangan yang tahan panas, ruangan kecil yang tahan panas, sehingga asap dari lilinnya tidak kemana-mana, pasti beratnya akan tetap 10 gram. Nah, kalau seperti itu, baru hukum kekekalan massanya berlaku. Jadi syarat hukum kekekalan massa apabila dia menghasilkan gas ya, ingat menghasilkan gas karena tidak tertangkap oleh mata manusia, dia harus dilakukan dalam ruangan yang tertutup. Seperti itu. Jadi untuk nomor 2 jawabannya tidak berlaku. Dikarenakan dilakukan dalam ruangan yang terbuka. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Di sini diketahui pada proses elektrolisis sebanyak 18 gram air terurai menjadi 2 gram hidrogen dan 16 gram oksigen.
Kita buatkan dulu persamaan reaksinya. Nah, berarti di sini Ibu punya air, dia terurai menjadi gas hidrogen, berarti kan H2 ya, dan gas oksigen. Berarti ini Ibu ganti menjadi H2O airnya. Nah, berarti H2O dia terurai menjadi H2 dan O2. Katanya airnya itu 18 gram, hidrogennya 2 gram, oksigennya 16 gram. Berarti ini adalah perbandingan massa dari zat penyusun air. Jadi kalau misalkan ini perbandingannya berarti 18 banding 2 banding 16. Jadi kalau kita mau menguraikan air 18 gram, dia harus memiliki hidrogen 2 gram dan juga memiliki oksigen 16 gram. Kalau misalkan ya, Ibu punya ininya 36 gram. Nah, berarti kan ini kelipatan 2-nya ya. Karena kelipatan 2-nya, berarti dia harus terurai menjadi 4 gram hidrogen dan 32 gram oksigen. Jadi harus berkelipatan. Nah, sekarang pertanyaannya, hitung massa hidrogen dan oksigen yang dapat diperoleh dari elektrolisis 50 gram air. Nah, untuk menentukan massa hidrogen atau oksigen dengan membandingkan massa zat yang sudah diketahui, kita memiliki rumus. Jadi kita membandingkan massa zat yang ditanyakan dibagi massa zat yang diketahui sama dengan koefisien zat yang ditanya dibagi koefisien zat diketahui. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari massa suatu zat, kalau misalkan kita mau mencari massa suatu zat yang ditanyakan, maka rumusnya akan menjadi koefisien ditanya, zat yang ditanya ya, ini Ibu singkat, dibagi koefisien zat diketahui dikali massa zat diketahui. Nah, misalkan di sini yang tadi yang ditanyakannya itu kan massa hidrogen ya, massa hidrogen. Berarti koefisiennya koefisien hidrogen yang ditanya dibagi koefisien zat yang diketahuinya itu tadi air ya. Berarti air dikali massa air. Nah, perbandingan ini, nilai perbandingan yang tadi kita dapatkan dari massa sebanding dengan koefisien. Ini bisa juga kita anggap koefisien. Ya, atau perbandingan. Jadi koefisien itu diibaratkannya sebagai perbandingannya. Sehingga kita bisa masukkan ke sini massa H2-nya. Yang dicari itu akan didapat bahwa koefisien H2-nya berapa tadi? 2, sedangkan koefisien airnya 18, dikalikan massa airnya itu 50 gram ya. Sehingga didapatkan bahwa massa H2 adalah 5,55 gram.
Nah, sama untuk massa O2, kalau kita mau nyari massa oksigen, berarti koefisien O2 dibagi koefisien air dikali massa air. Sama dengan 16 ya, 16/18 kali 50 gram. Berarti hasilnya adalah 44,45 gram. Nah, kalau misalkan ini kan kita udah tahu ya koefisien H2-nya. Bisa kita juga mencari misalkan diganti jadi massa, untuk mencari massa O2-nya, kita kan tadi baru tahu massa air, tapi udah tahu nih massa H2. Ganti aja jadi massa O2 sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien H2 dikali massa H2. Nah, berarti hasilnya 16/2 dikali 5,55. Nah, hasilnya akan tetap sama, sekitar 44,45 gram. Atau bisa juga kalian menggunakan hukum kekekalan massa. Nah, ini kan tadi, ini beberapa cara ya yang Ibu sampaikan. Tadi kan rumusnya itu, persamaan reaksinya itu H2O menjadi H2 ditambah O2 ya. Nah, berarti ini tadi 50 gram udah diketahui di soal. Nah, kita menemukan bahwa H2 itu 5,55 gram. Berarti kita bisa tahu nih, massa produk, ingat, sama dengan massa reaktan. Berarti 50 gram dia akan sama dengan 5,55 gram ditambah massa O2-nya belum diketahui. Massa O2-nya belum diketahui. Nah, berarti massa O2 sama dengan 50 gram dikurangi 5,55 gram. Hasilnya akan tetap sama. Dengan cara ini pun 44,45 gram. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di sini diketahui suatu unsur X dan Y membentuk dua jenis senyawa, senyawa 1 dan 2. Massa X untuk kedua senyawa itu berturut-turut adalah 27,3% dan 42,9%. Jika rumus kimia salah satu senyawa tersebut adalah XY, bagaimanakah rumus senyawa yang satu lagi? Nah, jadi berarti kita punya dua senyawa, ada senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, senyawa 1 X-nya 27,3%. Sedangkan senyawa 2 42,9%. Berarti Y-nya itu 100 dikurangi 27,3%. Sama dengan berapa? 72,7%. Sedangkan yang Y-nya berarti yang keduanya 100 dikurangi 42,9% berarti 57,1%. Nah, berarti X-nya segini, Y-nya segini. Sekarang kita dihadapkan pada dua unsur, berarti ini berkaitan dengan hukum perbandingan berganda. Jadi, namanya juga perbandingan berganda. Ketika kita punya dua unsur yang sama, tapi dia bisa membentuk beberapa senyawa. Ibu ambil contoh, misalkan Ibu punya H dan O. Nah, kalau misalkan Ibu mau membuat senyawa dari atom H dan O, dia bisa membentuk air H2O.
dia juga bisa membentuk dihidrogen peroksida H2O2. Atau ibu punya C dan O. Dia bisa membentuk karbon monoksida, dia juga bisa membentuk karbon dioksida. Nah, jadi dua jenis atom, tapi dia bisa membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Jadi ini namanya senyawa. Ya, senyawa itu atom-atom yang sudah bergabung. Nah, cirinya untuk membedakan atau untuk mengetahui syarat dari hukum perbandingan berganda adalah salah satu atom dia memiliki perbandingan yang sama atau jumlah yang sama. Jadi kalau di senyawa satu hanya 2, berarti di senyawa kedua hanya juga 2. Tapi di unsur yang kedua, di yang O, berarti dia jumlahnya atau perbandingannya harus berbeda. Seperti ini, di sini O-nya 1, di sini O-nya 2. Nah, begitupun di yang kedua, di C dan O, C-nya memiliki jumlah yang sama-sama 1, atau perbandingannya 1:1. Sedangkan untuk O-nya, di yang ke-1 itu jumlahnya 1, di yang kedua itu jumlahnya 2. Berarti dia memiliki perbandingan 1:2. Jadi syarat untuk memberlakukan hukum perbandingan berganda adalah salah satu atom harus memiliki perbandingan atau jumlah yang sama. Jadi 1:1, 2:2, 3:3. Dia harus sama. Salah satu unsurnya. Sekarang kita balik lagi ke soal. Nah, di sini kita udah tahu nih, kalau senyawa 1, X-nya sekian, Y-nya sekian, senyawa 2 pun begitu. Nah, angkanya di sini kurang cantik ya. Jadi kita harus buat biar tadi syaratnya itu salah satu unsur harus sama. Agar salah satu unsurnya sama, maka kita buat persentase yang paling kecil sebagai angka 1. Misalkan ini 27,3, sedangkan Y-nya itu 72,7. Oh, berarti yang paling kecil kita buat perbandingannya 1. Yang ini 42,9 dan 57,1, berarti yang paling kecil dibuat 1 juga. Berarti ini kita buat 27,3-nya jadi 1. Sedangkan Y-nya berarti 72,7% dibagi 27,3%. Berapa? Itu sekitar 2,66. Berarti perbandingannya adalah 1:2,66. Nah, sama yang senyawa kedua juga. Ini 1, ini senyawa 2 ya. Dia harus diibaratkan sebagai 1 karena 42,9% lebih kecil. Berarti yang Y-nya 57,1% dibagi 42,9%. Hasilnya itu 1,33. Berarti perbandingannya 1:1,33. Nah, sekarang kita udah dapat perbandingannya itu adalah untuk senyawa 1, senyawa 1 adalah X-nya 1:2,66, sedangkan untuk senyawa 2 1:1,33. Nah, syaratnya udah terpenuhi nih. Unsur X memiliki perbandingan atau jumlah yang sama. Berarti perbandingan antara Y pada senyawa 1 dengan Y pada senyawa 2 adalah 2,66:1,33. Tetapi atom itu kan tidak dapat dibagi ya. Berarti tidak mungkin dalam bilangan koma atau desimal, dia harus bilangan bulat dan sederhana. Oleh karena itu, kita harus bulatkan menjadi 3 untuk 2,66 dan menjadi 1 untuk 1,33. Berarti perbandingan Y dalam senyawa 1 dan senyawa kedua adalah 3:1. Nah, ya, jadi ini sama aja.
1:3, dan untuk senyawa 2 1:1. Nah, sekarang kita baru dapat perbandingan Y-nya. Di sini ditanyakannya, jika rumus kimia satu senyawa tersebut adalah X berbanding Y, XY, bagaimanakah rumus senyawa yang satunya lagi? Nah, angka perbandingan di sini adalah menunjukkan jumlah dari atom-atom tersebut. Misalkan, ini 1:3, berarti dalam senyawa satu, X-nya itu ada 1, ini X-nya, Y-nya itu ada 3. Y-nya ada 3. Sedangkan dalam senyawa 2, X-nya ada 1, Y-nya ada 1. Berarti senyawa 1 memiliki rumus. Nah, senyawa 1 memiliki rumus. Maaf ya. Senyawa 1 itu rumusnya X-nya ada 1, angka 1 ingat tidak ditulis, Y-nya ada 3. Ini rumus senyawa 1. Sedangkan senyawa 2 adalah X-nya ada 1, 1 tidak ditulis, Y-nya juga ada 1, 1 tidak ditulis, jadi XY. Karena XY sudah diketahui, maka jawabannya adalah XY3. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Di sini ada nitrogen dan oksigen membentuk berbagai macam senyawa. 3 di antaranya mengandung nitrogen masing-masing 25,93%, 30,43%, dan 36,84%. Tentukan perbandingan massa unsur Y. Maksudnya mungkin ini massa unsur oksigen ya. Belum diganti soalnya. Ini berarti massa unsur oksigen. Oksigen pada ketiga senyawa tersebut dengan nitrogen tetap. Ya. Y-nya adalah oksigen, X-nya adalah tetap. Nah, ini prinsipnya sama menggunakan hukum perbandingan berganda. Jadi, ada 2 atom, nitrogen dan oksigen, dia bisa membentuk 3 macam senyawa. Jadi bisa 2, bisa lebih ya. Ini dia ada 3. Nah, berarti senyawanya di sini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, untuk N yang pertama, tadi katanya 25,93%, yang ini 30,43%, yang ini 36,84%. Berarti O-nya tinggal 100 dikurangi N-nya. 100 dikurangi 25,93 adalah 74,07. 100 dikurangi 30,43% adalah 69,57%. 100 dikurangi 36,84% adalah 63,16%. Nah, seperti yang tadi, angka yang paling kecil, berarti kan yang paling kecil itu yang N ya. Dia diibaratkan sebagai 1 perbandingannya. N ini 1, ini juga 1. Kenapa Bu harus 1 semua? Karena ingat, prinsip perbandingan berganda adalah salah satu atom harus dibuat sama perbandingannya, sama jumlahnya. Jadi kalau N di senyawa 1, 1, di senyawa kedua juga harus 1. Di senyawa ketiga juga harus 1. Tidak boleh berbeda. Ya. Nah, berarti sekarang ini N-nya, ini O-nya ya. Untuk mendapatkan O-nya berarti 74,07% dibagi 25,93%. Hasilnya adalah 2,85. Ini juga sama. 69,57% dibagi 30,43%. Hasilnya 2,28. Yang ini 63,6%, 16%, maaf, dibagi 36,84%. Berarti hasilnya adalah 1,71 maaf. 1,71 ya, aduh.
Tulisannya jelek banget ya. 1,71. Nah, jangan lupa sekarang dibulatkan. Berarti untuk senyawa satu, perbandingannya adalah senyawa. Ini N, ini O. Yang ke satu, 1:3. Yang kedua, 1. Karena 2,2 kurang dari 5, angka di belakang komanya berarti di ke bawah jadi 2. Yang ketiga, 1:1,7. Di belakang koma angkanya 7 lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas jadi 2. Jadi ini perbandingannya. Yang pertama 1:3, yang kedua 1:2, yang ketiga 1:2. Berarti rumusnya untuk senyawa 1, N-nya ada 1, O-nya ada 3, berarti NO3. Untuk senyawa 2, N-nya ada 1, O-nya ada 2, berarti NO2. Untuk senyawa 3, N-nya ada 1, O-nya juga ada 2, berarti juga sama NO2. Tetapi yang ditanyakannya adalah perbandingan senyawa O. Berarti kita bandingkan ini, yang O-nya semuanya. Yang ke satu, yang kedua, sama yang ketiga. Berarti perbandingan unsur O pada 3 senyawa adalah 3:2:2. Ya, ini jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 6. Di sini diketahui bahwa sebanyak 7,5 liter gas metana terurai menjadi padatan karbon dan gas hidrogen. Diketahui reaksi tersebut menghasilkan 15 liter gas hidrogen. Berapa gas metana yang harus direaksikan untuk menghasilkan 25 liter gas hidrogen? Untuk yang ini, kita sebentar. Nah, berarti kan di sini ada gas metana, ada padatan karbon, ada gas hidrogen ya. Tapi untuk yang padatan karbonnya tidak diketahui jumlahnya berapa. Oleh karena itu, kalau dituliskan berarti diketahuinya volume. Kalau ada satuan liter, dia sudah dipastikan ada hukum perbandingan volume. Karena satuan dari volume adalah liter atau mililiter. Jadi kalau ditanyakannya dalam bentuk liter ataupun mililiter, dia sudah dipastikan berlaku hukum perbandingan volume atau hukum Gay dan Lussac. Nah, berarti volume metana diketahui 7,5 liter. Volume Volume hidrogen 15 liter. Pertanyaannya, kalau misalkan Ibu mereaksikan volume hidrogen 2, berarti ya ini ya, hidrogen yang kedua, ini yang ke satu, ini yang ke satu adalah 25 liter. Yang ditanyakannya, berapa volume metana yang kedua? Nah, jawabannya rumusnya sama seperti yang tadi. Volume ditanya sama dengan berarti volume atau koefisien diketahui, maaf. Iya, ditanyakan. Volume koefisien 1, jangan seperti ini, nanti pasti bingung. Oke. Nah,
Berarti kita bisa dapatkan bahwa volume metana 2 adalah volume dari ini kenapa sih? Nah, volume dari metana 1 dibagi volume hidrogen 1 dikali volume hidrogen 2. Nah, kenapa yang metana 1 di atas? Karena tadi kalau yang ditanyanya kan metana, berarti yang di atas juga harus yang ditanya, yang metana juga. Nah, sedangkan yang diketahuinya, yang hidrogen, harus berbanding terbalik. Jadi kalau yang ditanyakan harus berbanding lurus di atas dua-duanya, sedangkan kalau yang ditanya harus berbanding terbalik. Ya, berarti volume metana 1 itu 7,5, volume hidrogen satunya 15 liter dikalikan volume H2-nya, yang kedua 25 liter. Berarti jawabannya berapa? Ini 3, ini 5. Jawabannya adalah 12,5 liter. Nah, untuk soal yang ini, mohon maaf, ada anulir atau kekeliruan. Jadi seharusnya adalah sebanyak 5 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan 10 liter gas oksigen menghasilkan 10 liter gas X. Tentukan rumus molekul gas X ya. Jadi ada yang terlewat kalimatnya. Nah, arti di sini kita bisa tahu bahwa gas nitrogen dia tepat bereaksi. Ingat, tepat bereaksi. Berarti bereaksi semuanya, berarti dia harus habis ketika direaksikan. Nah, berarti ditambah gas oksigen menghasilkan gas X. Gas nitrogen dia adalah N2. Ingat, gas. Gas itu kalau di udara kita ini nggak ada yang sendirian. Kayak oksigen yang kita hirup, dia kan rumusnya O2. Berarti kalau gas nitrogen, rumusnya juga N2. Berarti kalau gas oksigen, rumusnya adalah O2. Jadi jangan O aja ya, ingat. O2, N2. Menjadi gas X. X ini kita bisa ibaratin lagi. Kan ingat, atom di sebelah kiri harus sama dengan atom yang ada di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ada atom N, ada atom O. O berarti senyawa X itu, senyawa gas X itu ada N-nya, ada O-nya. Tapi kita nggak tahu N-nya ada 1-kah, 2-kah, 3-kah, atau lebih. Maka kita ibaratkan X. O-nya juga kita nggak tahu jumlahnya ada berapa, maka kita ibaratkan Y. Nah, sekarang kita tahu kalau gas nitrogen itu 5 liter, sedangkan oksigen itu 10 liter, dan gas X itu atau NXOY adalah 10 liter. Ini sama aja dengan perbandingan volume. Ingat, perbandingan volume. Berarti perbandingan volumenya adalah 5 banding 10 banding 10. Ingat lagi hukum Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan pada temperatur atau suhu ya, temperatur itu, dan tekanan yang sama, senyawa yang memiliki perbandingan volume akan sama dengan jumlah molekulnya. Berarti kalau ini perbandingannya 5, oh berarti ada 5 molekul N2. Kalau ini 10, berarti ada 10 molekul O2. Kalau ini juga 10, berarti ada 10 molekul NXOY. Berarti kita bisa tuliskan 5 N2 tambah 10 O2 menjadi 10 NXOY. Nah,
Biar nggak ketukar. Masih ingat kan di persamaan reaksi cara bacanya adalah 5 molekul gas nitrogen atau N2 ditambah 10 molekul O2 menjadi atau 10 molekul NXOY. Nah, koefisien itu harus perbandingan paling sederhana. Ini kan angkanya mana? Ini angkanya 5, ini 10, ini 10. Ini belum sederhana angkanya. Berarti kita sederhanakan dengan dibagi 5. Dibagi 5. 5 dibagi 5 berarti 1 molekul. 1 molekul tidak ditulis ya. Ini 2 molekul O2, berarti ini 2 molekul NXOY. Nah, sekarang kita tahu kalau di sebelah dari persamaan reaksi setara ini, kita tahu kalau N di sebelah kiri ada 2. O di sebelah kiri ada 4. Berarti di sini juga N-nya harus ada 2. O-nya juga harus ada 4. Nah, ini kan N itu diibaratin X ya tadi. X-nya itu harus dikali 2. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya jadi 2. Berarti X-nya adalah 1. Sekarang Y-nya. Y di sini, O itu harus ada 4. Di sini ada O-nya adalah diibaratkan Y jumlahnya. Berarti Y kali 2 harusnya, kalau dikalikan atau Y dikali 2, dia akan menjadi 4. Berarti nilai Y adalah 4 dibagi 2. Maka Y sama dengan 2. Oleh karena itu, karena X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka N 1, N-nya ada 1, O-nya ada 2. Karena angka 1 tidak dituliskan, maka rumusnya adalah NO2. Seperti itu. Ini jawaban. Kita lanjutkan ke nomor 8. Di sini diketahui bahwa suatu campuran gas CH4 dan gas C2H6 sebanyak 3 liter, berarti udah dicampur itu 3 liter ya, dibakar sempurna oleh apa ini? 7,5 liter gas oksigen. Reaksi 1 persamaannya adalah gas CH4 ditambah gas 2 molekul gas oksigen menjadi 1 molekul gas karbon dioksida ditambah 2 molekul gas air atau uap air. Reaksi 2, 2 molekul gas C2H6 ditambah 7 molekul gas oksigen menjadi 4 molekul gas karbon dioksida ditambah 6 molekul uap air. Berapakah persentase volume CH4 dalam campuran tersebut, serta volume CO2 dan H2O yang terbentuk? Berarti, nah, kita bisa tuliskan mana? Nah, ingat kembali rumus. Volume ditanya sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali volume diketahui. Ya, ingat ditanyanya sejajar, diketahuinya berbanding terbalik. Nah, sekarang untuk yang CH4 dulu. Berarti volume CH4-nya maaf, bukan volume CH4 ya, tapi volume, volume O2.
Kenapa volume O2? Karena yang diketahuinya di sini 7,5 liter gas oksigen. Bu, kan CH4 juga diketahui 3 liter. Ingat, 3 liter ini udah dicampur CH4 sama C2H6. Berarti bisa jadi 2 liternya CH4, 1 liternya C2H6, bisa jadi sama-sama 1,5 liter, bisa jadi yang satu 1,2, yang satunya lagi 1,8. Jadi kita nggak tahu. Jadi berarti yang kita fokuskan adalah yang 7,5 liter gas oksigen. Berarti volume gas oksigen pada CH4 sama dengan koefisien CH4. Oksigen di CH4 itu 2. Dibanding koefisien diketahuinya CH4-nya berarti 1. Ini dikali berarti dikali X liter. Maaf, maaf, maaf. Ibu kurang tepat menjelaskannya. Kita ulangi lagi ya, ulangi lagi yang nomor 8. Oke, mohon maaf ya. Tadi penjelasannya berbelit-belit. Jadi Ibu ulangi lagi untuk nomor 8. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, volume ditanyakan sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali volume diketahui. Nah, sekarang kita mulai dari CH4. CH4 itu kan ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O ya. Nah, ingat, di sini volume-volume yang udah diketahui itu adalah total dari CH4 dan C2H6 ternyata. Ketika Ibu baca lagi. Nah, berarti 3 liter ini punya CH4 iya, C2H6 juga iya. 7,5 liter pun gabungan dari CH4 dan C2H6. Berarti kita harus cari tahu volume oksigen terlebih dahulu, karena volume oksigen yang diketahuinya adalah volume oksigen total. Total dari CH4 dan C2H6. Berarti harus kita cari tahu berapa oksigen yang ada di CH4 di reaksi yang ke-1, berapa oksigen yang ada di reaksi kedua atau di C2H6. Nah, berarti ini rumusnya adalah volume. Oh iya, CH4 juga kita kan belum tahu ya CH4-nya berapa liter. Karena 3 liter ini adalah gabungan dari dari dua zat yaitu CH4 dan C2H6. Berarti kita ibaratkan CH4 itu adalah A liter. Kita ibaratkan A. Berarti untuk volume oksigen pada CH4 adalah koefisien oksigen dibagi koefisien CH4 dikali volume CH4. Berarti koefisien O2-nya di sini berapa? 2, koefisien CH4-nya 1. Jadi 2 bagi 1 dikali A liter. Nah, ini volume CH4-nya kan ini. Oh, berarti kita dapatkan bahwa volume O2 pada CH4 adalah 2A. Ya. Sekarang kita cari untuk yang apa ini? C2H6. Sekarang kita cari yang C2H6. Samaannya itu 2 ya. Tambah 7O2 menjadi 4CO2 ditambah 6H2O. Nah, kita kan tahu kalau CH4 tambah C2H6 itu totalnya 3 liter. Tadi kita ibaratin kalau volume dari CH4 itu adalah A. Berarti volume C2H6 itu 3 dikurangi A liter.
Kenapa 3 dikurangi A liter? Karena kan 3 totalnya. Terus dikurangi volume CH4. CH4 tadi diibaratkan sebagai huruf A. Berarti volumenya adalah 3 min A. Sama seperti tadi, sekarang kita cari volume O2 pada apa ini? C2H6. Berarti koefisien O2 dibagi koefisien C2H6 dikali volume C2H6. Berarti sama dengan berapa O2-nya? 7. Koefisien C2H6-nya 2. 7 dibagi 2 dikali volume C2H6-nya adalah ini. 3 min A. Kita masukin aja ya langsung. 7 kali 3, 21. 7 kali min A berarti dikurangi 7A dibagi 2. Nah, sekarang berarti volume O2 total, kita kan udah tahu nih, volume O2 totalnya itu ini 7,5 liter. Berarti volume O2 total di sini bisa ditulis 7,5 liter. Biar tidak acak-acakan, kita tambahkan dulu slide-nya ya. Oh, masih ada. Nah, berarti volume O2 total adalah berapa tadi? 7,5 liter. Volume O2 total itu volume O2 pada CH4. Berarti tadi volume O2 pada CH4 adalah apa? O2A ditambah 21 min 7A per 2. Berarti kita bisa masukkan ke sini 2A ditambah 21 min 7A per 2. Agak rumit ya angkanya. Nah, berarti ini sama aja 2A ditambah 21 per 2 dikurangi 7A per 2. Dengan 7,5 liter. 2A tambah 21 bagi 2 adalah 10,5. 7 dibagi 2 adalah 3,5. A-nya jangan lupa ketinggalan. 7,5. Kita samakan ya, ini sama-sama A, berarti kita barengin 2A dikurangi 3,5A sama dengan 7,5 liter. Ini pindah ruas ke sini, jadi minus 10,5. Ini berapa? 1,5A. 2 dikurangi 3,5. Sedangkan ini 7,5 dikurangi 10,5 berapa? 3 ya, 3 liter. Minus. Ini minusnya ketinggalan. Berarti A sama dengan minus 3 liter dibagi minus 1,5. Berarti sama dengan 2 liter. Ini volume A. Nah, sekarang kita masukin lagi ke sini. Kan A-nya 2 liter. Kita masukin ke sini sekarang. Volume O2 pada CH4 adalah 2A. Berarti ganti warna ya. Aduh, gimana ya? Gak bisa. Gak apa-apa ya, semoga tidak bingung. Tadi kan A-nya itu 2 liter. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 liter. Jadi volume O2 pada CH4 adalah 4 liter.
mohon maaf. Kita tidak perlu memasukkan kedua A ya. Aduh, Ibu agak liar jadinya ya. Nah, ini ingat, ini. CH4 itu kita ibaratin tadi volumenya A liter ya. Kita dapat kalau A itu sama dengan 2 liter. Berarti kalau A-nya 2 liter, maka kita bisa tahu volume CH4, kan volume CH4 itu sama dengan A ya. Berarti sama dengan 2 liter ya. Yang ditanyakannya persentase atau persen. Persentase volume CH4 berarti adalah volume CH4 dibagi volume campuran dari ini ya, CH4 dan C2H6 dikalikan 100%. Aduh, ini menghalangi banget. Nah, volume CH4-nya tadi didapatkan 2 liter, volume campurannya 3 liter, yang ini. Nah, yang ini. Dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah 66,67%. Oke, masih ada lagi pertanyaannya? Pertanyaannya yang selanjutnya, volume CO2 dan volume H2O yang terbentuk. Sekarang kita cari CO2 dulu. Volume CO2 yang terbentuk adalah, lihat koefisiennya. CO2 di CH4, mana? Ini. CO2 di sini koefisiennya 1. Di sini juga 1. Biar nggak pusing, kita iniin dulu ya. Nah, berarti volume CO2 adalah koefisien. Ingat, CO2 dibagi koefisien CH4 dikali volume. Ibu singkat ya, CH4. Ini untuk yang CH4. Ditambah koefisien, sama ya, CO2, tapi sekarang di yang, di apa ini? Di yang C2H6. Dikali VC2H6. Nah, koefisien CO2 itu 1, direaksi ke 1 ya. Direaksi ke 1, CH4 juga 1, dikalikan 2 liter. Tambah, koefisien CO2 direaksi kedua adalah 4, koefisien C2H6 direaksi kedua adalah 2. Tadi, volume total adalah 3. Volume CH4-nya adalah 2 liter. Berarti volume C2H6 adalah 3 dikurangi 2 liter. Ini berapa? Berarti 2 liter ditambah 2 dikali 1 ya. Sama dengan 2 liter ditambah 2 liter. Sama dengan 4 liter. Oke. Satu lagi. Kita belum volume H2O-nya. Volume H2O. Volume H2O juga sama kayak tadi. Berarti koefisien H2O dibagi koefisien CH4
dikali volume CH4. Ya, ditambah koefisien H2O pada C2H6 dibagi koefisien C2H6 dikali V C2H6. Berarti berapa ini H2O itu 2, ya koefisiennya di reaksi ke-1, di reaksi ke-1 CH41 dikali 2 liter. Tambah di reaksi kedua H2O koefisiennya adalah 6. C2H6 koefisiennya 2. Dikali tadi 3 dikurangi 2 liter. Ini berarti 4 liter tambah 3 dikali 1 liter. Berarti 4 ditambah 3 liter. Nah, dengan 7 liter. Ini jawabannya. Oke, sudah selesai 8 soal. Ibu mohon maaf sekali karena keterbatasan. Jadi yang nomor 8 agak ulik-ulik, agak bolak-balik penjelasannya. Mungkin akan sulit dipahami, tapi semoga bisa membantu walaupun sedikit. Jika ada yang ingin masih ditanyakan, Ibu sangat terbuka melalui WhatsApp, walaupun mohon maaf sekali lagi jarang aktif. Maksudnya tidak fast respon, tapi akan Ibu balas jika Ibu bisa. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk 1 semester ini. Terima kasih sudah mengajarkan Ibu banyak hal. Semoga kita bisa ketemu terus sebagai siswa dan guru, mau di kelas ataupun di luar sana. Semangat PAT-nya. Assalamualaikum.